Tapi tidak bersepadan langsung dengan Medco, Pak, ya? Saya tidak jelas. Tidak jelas. Saya Sebentar cukup ini. Terima kasih Yang Mulia. Terima kasih Yang Mulia. Saudara saksi ya. Tadi kembali kepada kita sepakat apa yang disampaikan oleh Ketua Majelis tadi, bahwa ada yang namanya peralihan hak, ada yang namanya alas hak ya. Nah, pertanyaan saya adalah, ini Novia Kori ini dulu kan membelinya dari Muhammad Nur ya, benar ya? Ya. Pertanyaannya adalah, ini surat keterangan ganti rugi ini peralihan hak namanya. Nah, pertanyaannya adalah, Muhammad Nur ini alas haknya apa? surat keterangan dari RT RW. Surat keterangan dari RT dan RW. Baik. Nah, baik surat keterangan RT dan RW maupun surat keterangan ganti rugi, apakah benar saudara sebagai camat yang mengurusnya? Mengurus dari RT RW sampai Tanya lagi ya, tanya lagi. Ya, ini tadi saudara mengatakan alas haknya adalah surat dari RT dan RW. Lalu surat RT dan RW tadi meningkat menjadi surat keterangan ganti rugi. Kan gitu? Pertanyaannya, apakah benar mulai dari surat keterangan RT RW sampai kepada surat keterangan ganti rugi saudara yang mengurusnya? Tidak. Baik, siapa yang mengurusnya? disuruh oleh Pak M. Nur RT RW. Disuruh oleh Pak M. Nur RT dan RW. Mendapat semua itu RT RW. Tuh. Baik. Selanjutnya adalah tentang penyebutan daripada luas-luas tanah. Ya. Siapa yang menentukan luas-luas tanah ini? Yang kami baca di surat bukti P1 adalah 222,5 ya kali 225. Ini siapa yang menentukan ini? Mengumpulnya itu orang dari BPN. Loh, BPN? Ya. Tahun 2003. Yang mengurus surat. Pertanyaan saya adalah, tadi kan surat dasarnya adalah RT RW. Lalu setelah surat dasar M. Nur menjual kepada Novia Kori. Nah, pertanyaannya, di dalam surat keterangan ganti rugi itu kan ada ya luas-luas tanah 222,5 kali 225. Pertanyaannya, siapa yang menempatkan angka ini? Dari RT RW yang menempatkan. Yang menentukan luas ini siapa? Sesuai dengan ukuran tanah yang ada di situ, Pak. Kalau yang menentukan berarti saya bertanya orang ya, subjek itu Pak. Siapa orangnya yang menentukan luasnya 222,5 kali 225? Karena M. Nur sendiri mengatakan tadi bahwa saudara semua yang ngurus. Jual belinya saudara semua yang ngurus, surat-suratnya saudara semua yang ngurus. Yang ngurus RT RW. Jadi berbeda pendapat saudara dengan M. Nur. M. Nur tadi saya tanya di mobil ngantar buku di belakang. Bukan dalam mobil, kami catat di persidangan. Kami mau konfirmasi, namanya cross check. Ya. Ini yang jujur aja lah Pak. Pak, kalau saya jujur, jangan Pak, saya justru yang jujur yang saya sampaikan. Iya. Saya sudah haji 3 kali loh Pak. Jadi Yang Mulia mengatakan saya bertanya, saudara menjawab. Tolong dijawab pertanyaan saya, ya. Siapakah yang, nah ini ya, yang menentukan batas luasnya 22,5 kali 225? Itu Pak RT dan Pak RW. Pak RT dan Pak RW. Saya sudah sampai ke lurah, jangan kalau saya pakai. Begitu. Baik. Ya, kami catat. Kami lanjut Yang Mulia. Lalu siapa yang mencari pembelinya sehingga pembelinya ada namanya Novia Kori? Saya yang mencari pembeli.
karena atas perintah Pak Nur dia mau naik haji. Saudara yang mencari. Iya. Ya, baik. Nah, ini kan kita lihat ini peralihan hak, ada surat keterangan ganti rugi. Itu lazimnya jual beli, ya. Berapa harga jual beli antara Muhammad Nur dengan Novia Kori? Berapa harganya? Saya tak ingat lagi, udah lama lagi. Saya ingat lagi. Tak ingat. Iya. Pak Nur itu ada hutang tak bayar, Jadi bukan jual belinya misalnya ini tanah dijual kepada Novia Kori, lalu ditentukan harganya sekian, cara pembayarannya begini, nggak ada begitu. Nggak seperti itu. Nggak, bukan nggak ingat. Bukan mekanisme. Ini jual belinya ada namanya jual. Bapak kan camat ya. Saya rasa nggak terlalu susah lah ya mencernanya ya. Jual beli itu ada namanya, ada harga, lalu ada cara pembayaran. Kayak gitu. Nah, harga misalnya 100 juta, cara pembayaran 3 kali. Nah, itu ya. Nah, ini bagaimana? Harganya berapa, cara pembayarannya bagaimana? Tahu saudara? Saya tak ingat dulu. Tak ingat. Saya minta ampun sama tak ingat saya. Ya, jangan minta ampun sama saya, Pak. Allah. Baik. Ya. Pertanyaan saya selanjutnya. Bisakah saudara tunjukkan ke hadapan persidangan ini? Tadi mengatakan ada surat keterangan RT RW jadi dasarnya itu. Sekarang tak ada, saya bawa. Tidak ada. Jangan Pak ya. Tidak ada ya? Baik. Kami lanjut yang mulia. Saudara sebagai camat pada saat itu, ya, pernah saudara tahu bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 6 tahun 72 tentang pelimpahan wewenang pemberian hak atas tanah yang, ya, saya lanjut, yang menyebutkan wewenang kepala camat, wewenang kepala kecamatan, pasal 11 saya baca, kepala kecamatan memberi keputusan mengenai izin membuka tanah jika luasnya tidak lebih dari 2 hektar dengan memperhatikan pertimbangan kepala desa yang bersangkutan atau pejabat yang setingkat dengan itu. Ya. Pertanyaan saya adalah, ya, apakah pada saat saudara menjabat sebagai camat pada saat itu, ya, tahu saudara aturannya bahwa RT RW nggak bisa mengeluarkan surat keterangan seperti itu? Tidak tahu. Tidak tahu. Saudara punya lurah nggak pada saat itu? Ada. Ada. Apa ya yang kenapa? Nah, ini pertanyaan. Mengapa tidak lurah yang mengeluarkan surat keterangan? Kenapa kok RT dan RW saat itu? Tentu Pak Lurah itu tentu dasarnya RT RW. Ya, betul. Lurah itu sendiri. Ya, betul. Dasarnya RT RW. Nah, dalam kasus ini ada enggak surat keterangan lurah? Keterangan lurah adalah Pak, bukan keterangan lurah, jadi ditandatangani oleh lurah. Surat RT RW itu ditandatangani oleh Pak Lurah. Iya. Iya, makanya tadi Keterangan tersendiri tak ada. tidak ada. Ya, tidak ada ya. Jadi surat dasarnya itu hanya ditandatangani di RT RW. Jadi RT RW badan semua tidak. Tidak ada lurah. Lurah ada. Bisa lihat kan? Saya tak bawa. Tidak bawa. Nanti kita konfirmasi ya. Baik. Selanjutnya ada, ya, Gubernur Kepala Daerah tingkat 1 Riau yang saat itu saudara jadi camat, ya, mengeluarkan hal penertiban pemberian surat keterangan tanah. Ya, ini waktu jabatan saudara itu. Di poin 3, ya, disebutkan, dalam pengamatan kami di lapangan, ternyata sampai saat ini masih saja ada camat dan juga kepala desa, kelurahan yang memberikan izin membuka tanah dengan cara memberikan surat keterangan tanah
ganti rugi seolah-olah tanah tersebut telah dibuka atau digarap dalam jangka waktu yang lama. Nyatanya tanah tersebut hutan negara bebas atas hutan lindung, sehingga dengan pemberian surat keterangan tanah atau surat ganti rugi tersebut menimbulkan kerawanan-kerawanan di masyarakat dan kerugian bagi negara. Saudara sebagai kepala camat dulu ada membaca surat keputusan? Belum. Ya, makanya ya baik. Saya lanjut yang mulia.